Untuk scalping, saya biasanya ada 3 indikator ini untuk bantu saya di trading. Biar win rate-nya lebih tinggi, kemudian profitnya juga semakin banyak. Nah, indikator di sini sebenarnya bukan sumber keputusan. Itu untuk alat mempermudah kita. Jadi ada tahapnya sebenarnya kalau mau digambarin. Tuh contoh nih teman-teman punya sistem, dibuat tool. Teman-teman punya sistem, kemudian dibuat alatnya. Tool di sini, ini indikator. Ya. Jadi kalau teman-teman langsung masuk ke tool, kadang-kadang ada yang bertanya tuh, gimana nih caranya pakai Bollinger Band atau pakai RSI atau pakai EMA? Itu nggak bagus. Kenapa? Karena teman-teman nggak punya sistemnya. Jadi teman-teman harus punya sistem dulu, baru bikin tool. Atau contoh nih, saya pakai pivot tapi hitung-hitungan terus sendiri manual. Oh, ada indikator untuk, ternyata udah ada ya indikator untuk naruh pivot. Nah, pivot tersebut adalah tools. Nah, kita harus punya sistemnya dulu sebelum punya toolsnya. Nah, banyak pemula itu kebalik. Kalau teman-teman itu lihat, banyak banget yang satu chart, tapi indikatornya itu banyak, jadi bingung jadinya. Nah, dari tadi kita ngomongin sistem-sistem. Sistem seperti apa? Jadi sistem kalau trading saya di scalping itu namanya momentum candle. Momentum candle di sini ini memanfaatkan trend. Ketika trend itu naik, berarti kita ngikutin aja. Oke. Ini candlenya naik banget nih, guys. Selanjutnya berarti naik. Berarti saya buy posisi. Simple kok. Tidak susah. Ada di sebelah sini. Bisa dicek aja. Nah, kita langsung bahas. Ada 3 indikator yang saya pakai. Yang pertama, itu indikator news. Nah, ini pertama kali sebelum saya ngecek apa-apa itu biasanya saya ngeceknya di news. Kalau ada news, saya nggak trading. Karena itu biasanya berlawanan sama trading plan saya. Bisa dilihat di sekolah trading, setra.id. Kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini ada news yang bisa kalian lihat. Kok banyak, Mas? Ya, memang banyak. Tapi kalau bingung bisa di-filter aja di sini, yang high impact aja, terus Amerika kan. Nah, nanti tanggal 26 tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada news sama sekali. Kita contohkan di tanggal 24 kemarin. 24 kemarin USD merah. Jadi indikatornya itu beda-beda. Ada merah, kuning, sama hijau. Kalau yang di sini ada 3 garis. Intinya pasti ada 3. Full, kalau ini high, middle, atau low. Nah, ini kita bisa lihat, oke, ini middle, medium, oh ini high. Hati-hati nih. Gitu. Contoh ada yang lain lagi. Teman-teman suka di investing.com. Mana yang 3? Dua-dua semua. Nah, ini ada 3. Jadi ini lagi volatil banget, jam 1.05, hati-hati. Dan itu selalu saya pakai, apalagi kalau news besar kayak FOMC, NFP, itu teman-teman harus benar-benar tahu kapan, karena entry tiba-tiba ke floating lumayan panjang juga bahaya, teman-teman. Oke, kemudian indikator yang kedua saya pakai di TradingView namanya momentum candle. Momentum candle sekolah trading. Teman-teman bisa bintang di sini, diklik aja. Ini untuk apa? Untuk menentukan apakah ini momentum candle yang oke atau tidak. Teman-teman bisa double klik aja, scroll ke bawah yang M5 nih, XAUUSD M5 ini ganti ke 65. Karena sekarang 65 pipan. Nanti mungkin bulan depan atau tahun depan itu berubah. Tapi untuk sekarang 65 yang oke. Teman-teman bisa cek live trading aja kalau bingung atau tanya kita aja kalau udah berubah. Kalau teman-teman lihat, nah ini indikator momentum candle di sini, ini bisa dijadikan alert namanya. Nah, contoh teman-teman klik, kemudian condition momentum candle sekolah trading, momentum bullish aggressive and chart create. Nanti otomatis ngasih ini notifikasi di HP, TradingView HP untuk kita, ada momentum nih, kamu mau entry apa enggak. Jadi balik lagi ke yang tadi, kita ada sistem, ada indikatornya, nanti tool di sini, ini bisa diotomasi. Otomasi caranya kayak gitu tadi, dia yang ngasih tahu ke kita. Jadi biasanya kalau saya itu trading, itu satu monitor, itu full seperti ini. Jadi misalkan ada entryan bagus, bagus banget nih, langsung klik buy. Contoh aja. Jadi ready to go di sini. Tapi ketika saya nggak di depan laptop, itu biasanya saya dapat notifikasi dari alert TradingView tadi. Biasanya juga di Discord juga ada tuh, kalau teman-teman masuk ke Discord, itu ada momentum alert. M5 sama M15. Nah ini ketika ada alert, momentum M5, baru kita cek HP, bener nggak? Oh ya momentum. Ini saya lakuin waktu tidak di depan laptop. Kalau di depan laptop, ini full di sini, laptop di sini sambil bekerja. Gitu. Kemudian indikator yang ketiga, biasanya saya pakai namanya RSI, Relative Strength Index. Itu tok, nggak pernah macam-macam saya kalau indikator itu. Masuk ke indikator, klik,
kemudian RSI Relative Strength Index. Klik aja. Ini untuk menentukan apakah sekarang itu udah terlalu mahal atau terlalu murah. Biasanya kalau momentum candle kan di M5 tuh, saya nggak ngelihatnya M5. Saya ngelihatnya di harga-harga di H1 biasanya. H1 M30-an situ. Contoh, harga itu udah di bawah banget sini. Nah ini nih, contoh udah di bawah banget. Kalau di bawah di sini, harga terlalu murah. Makanya ayo buy gitu, intinya gitu kan, terlalu murah soalnya. Kalau di atas itu harga terlalu mahal, orang-orang banyak yang jual. Contoh market itu di bawah banget kayak gini, tapi di M5 itu ada momentum bearish atau momentum untuk turun. Nah itu agak berbahaya juga. Biasanya saya agak cek-cek lebih dalam lagi kalau kayak gitu. RSI di sini bukan untuk kita, oh ini bakalan buy atau sell, bukan seperti itu, tetapi untuk konfirmasi aja apakah sekarang ini sedang terlalu mahal ataukah terlalu murah untuk kita beli atau jualnya. Itu aja. Ini indikator itu sebenarnya bukan dewa. Kalau teman-teman itu carilah dimanapun, oh ini bagus ini indikator ini valid. Nggak ada indikator yang benar-benar valid 100%. Indikator di sini adalah tools, adalah alat bantu teman-teman agar tradingnya itu bisa lebih bagus atau lebih mudah intinya. Tapi jangan sampai kebalik, berarti kalian nggak punya sistem tapi pakai indikator, biasanya boncos banyak. Jadi intinya pertama saya cek news apakah ada yang oke apa enggak. Kalau di depan laptop berarti saya bisa pakai RSI ataupun standby untuk PC-nya di depan chart. Yang ketiga itu biasanya saya pakai momentum candle alert yang biasanya saya setting di TradingView untuk notifikasi di HP. Itu doang. 3 itu sudah sangat-sangat cukup karena itu bantu banget untuk saya trading bisa lebih simple, cepat, dan juga efisien. Thank you.